Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anira Rahmawati. Saya adalah salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMKN PTC Cianjur. Begitu juga saat ini saya sebagai mahasiswa PTG Daljar tahun 2023 di LPTK IKIP Siliwangi Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi menganalisis struktur teks eksposisi berdasarkan unsur-unsur kebangsaan sebagai salah satu tugas uji penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya. Apakah kalian sehat semua? Sudah makan belum? Sudah. Sebelum kita belajar, penyemangat ya? Boleh. Apa? Tepuk semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, absen dulu ya. Ya, di absen dulu. Apakah ada yang sakit? Tidak. Masuk semua? Boleh. Dah. Ada Aulia, ada? Winda? Alipa? Adira? Repa? Neng Mega? Udah ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar bab baru ya. Kemarin kalian sudah mempelajari teks. Bukan yang kemarin, yang minggu kemarin. Teks deskripsi. Nah, sekarang kalian akan belajar bab yang selanjutnya yaitu bab teks eksposisi ya. Sebelum kalian mempelajari teks eksposisi, apakah antara kalian sudah membaca sebuah berita? Selain membaca, kalian mendapatkan berita itu dari mana? Dari video. Video apa? Di HP apa di televisi? Di HP ya. Seringkali kalian itu menerima berita, mendengar berita apa? Yang lagi viral sekarang? Oh, Palestina. Palestina sama Israel. Ada apa sih beritanya? Peperangan apa coba? Konflik ya. Kenapa terjadi? Perebutan wilayah. Pinter Alipa ya. Alipa sering menonton berita mungkin ya. Selain berita itu apalagi yang hangat-hangatnya sekarang? Selain berita Palestina, biasanya kalian kan sering Pilpres. Sekarang sebentar lagi ya akan pemilihan presiden gitu ya. Nah, selanjutnya kemarin kalian mempelajari tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Pinter. Teks yang menjelaskan suatu objek secara rinci. Nah, sekarang kalian akan mempelajari teks eksposisi. Dimulai dari struktur. Kalian akan mengidentifikasi sebuah struktur teks eksposisi. Nah, di teks, selain teks eksposisi, tentu saja semuanya itu, kata Ibu juga, mempunyai struktur. Nah, fungsi struktur itu untuk apa sih? Ayo acungkan tangannya, siapa yang bisa? Fungsi dari struktur boleh? Untuk menjelaskan bagian-bagian dari teks tersebut. Fungsi dari, nah begini ya contohnya.
Ketika ada yang akan membangun sebuah rumah, apa dulu yang dibangun? Pondasi. Supaya apa sih? Supaya kuat, supaya kokoh. Sama dengan struktur teks, ya. Struktur teks itu adalah fungsinya untuk memperkokoh sebuah teks supaya terperinci, gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan tayangkan sebuah video tentang struktur teks eksposisi, ya. Silakan perhatikan, ya. Nanti Ibu akan tanya, ya. Sudah ya. Nah, apakah kalian mencatat poin-poin dari teks struktur dan unsur kebahasaannya? Ya. Tesis adalah bagian awal atau isu permasalahan. Ya, tesis adalah isu permasalahan yang ada di bagian awal. Yang kedua adalah argumen. Argumen adalah pendapat penulis atau pendapat para ahli. Di antaranya dalam argumen itu ada apa saja sih? Ada apa saja? Yang pertama kan tesis informasi atau masalah. Yang kedua itu argumen. Ada apa saja dalam argumen itu? Pendapat, ya, pendapat yang fakta harus berdasarkan fakta. Pendapat yang harus sesuai dengan keadaan. Ya, yang terakhir adalah penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Kesimpulan atau ditegaskan kembali dalam teks tersebut, ya. Itu intinya saja, di penegasan ditegaskan kembali. Nah, sampai situ ada yang bertanya? Nggak apa-apa. Gini ya, teks eksposisi bisa saja bukan hanya misalnya Bu, hanya apa yang ditayangkan di di HP atau misalnya di berita, tidak. Kalian juga bisa mencari, ya, bisa melihat, bukan mencari, ya, melihat. Misalnya seperti apa kira-kira? Kalian mau misalnya ketika kemarin ya, ada kejadian di bawah di sekolah, kejadian di bawah. Kejadian apa itu? Kecelakaan, gitu ya. Ada korban tidak? Ada. Berapa korbannya? 2. Di mana kejadiannya? Di gerbang SMKPP. Terus jam berapa? Jam 12-an. Yang pasti jangan nggak pasti karena eksposisi harus pasti. Jam 12.05 gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam apa? Tesis, apakah argumen? Argumen. Siapa yang menceritakannya? Ya, tentu saja misalnya yang melihat. Ya, misalnya Nadira. Bu, kemarin ada kejadian loh, di bawah ada kecelakaan. Nah, Nadira lihat sendiri. Iya Bu, Nadira lihat sendiri. Oh, korbannya 2. Pada pukul 12 siang waktu Nadira mau pulang sekolah misalnya. Nah, itu bisa termasuk ke dalam teks eksposisi. Ya, kenapa? Dan kejadian. Itu ya. Bisa tesisnya seperti apa coba? Buatkan tesis. Buatkan tesis atau judul misalnya kecelakaan yang tadi. Pintar. Setelah terjadi kecelakaan di gerbang EMPP. Nah, penegasan ulangnya apa? Ayo, penegasan ulangnya apa? Simpulan. Atau bisa juga di penegasan ulang kita diberikan memberikan saran, gitu kan? Tidak hanya dari simpulan itu, kita juga harus memberikan saran. Kira-kira sarannya apa sih? Setelah misalnya Nadira melihat kecelakaan itu, sarannya apa? Lebih hati-hati lagi ketika kita berkendara. Itu ya. Sudah paham sampai situ? Nah, paham fungsi-fungsinya? Paham ya? Nah, sekarang kalau kalian sudah paham apa itu struktur, kalau unsur kebahasaannya tadi apa saja Neng Elwin?
Tadi memperhatikan tidak? Nah, apa saja? Nah, ada kata teknis atau peristilahan. Apalagi? Ada kata persuasif. Persuasif itu apa? Ajakan ya, ajakan. Jadi teks eksposisi itu mengajak ya. Ya, mengajak supaya apa sih kira-kira mengajak apa? Karena dalam suatu teks itu pasti saja semuanya itu mengandung pesan. Ya, ada pesan baik, ada pesan tidak baik. Bu, gimana kalau pesannya nggak baiknya ya? Kita ambil yang baiknya, yang tidak baiknya kita itu kan ya. Nah, sekarang setelah kalian memahami tentang struktur, Ibu akan tayangkan contoh video eksposisi ya. Boleh ya, perhatikan dan catat poin-poinnya. Ya, jadi kalian itu bukan hanya melihat video saja, harus mencatat poin-poinnya ya. Sudah ya. Nah, itu adalah contoh teks eksposisi yang lagi viral sekarang ya. Nah, sudah kalian perhatikan? Sudah apa yang ada di dalam video tersebut? Perang ya, konflik antara Israel dan nah, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh? Oh ya, terima kasih ya Sep. Ya, eksposisi tidak hanya konflik saja ya, Ibu sudah tadi katakan. Jadi eksposisi itu bukan hanya konflik saja, banyak sekali kejadian-kejadian di sekeliling kita. Atau misalnya lihat saja di berita-berita sekarang seperti pemilihan presiden yang kemarin, yang sekarang lagi ya. Ada lagi, pokoknya yang berita yang berdasarkan fakta. Ya, kejadian kecelakaan, terus apalagi konflik, ya, pemilihan presiden dan sebagainya. Ada lagi yang bertanya? Boleh? Ya, boleh. Oh ya, terima kasih Salma. Nah, ada lagi teks eksposisi yang berdasarkan ilustrasi ya Salma. Nah, eksposisi yang berdasarkan ilustrasi itu contohnya seperti kenaikan BBM. Ya, pernah nggak kalian mendengar ada kenaikan BBM? Ada ya. Apa dampaknya ketika kenaikan BBM itu? Dampaknya apa sih? Kepada masyarakat kecil lah. Pintar. Kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apalagi? Siapa lagi yang bisa? Harga sembako menjadi naik. Sedangkan orang-orang yang di bawah itu penghasilannya itu kecil, ya. Jangankan untuk membeli sembako misalnya ya, untuk gitu ya, jadi susah lah begitu ya. Karena apa? Ya karena kenaikan BBM tersebut. Nah, itu bisa dijadikan contoh teks eksposisi berdasarkan ilustrasi. Satu lagi, siapa yang mau bertanya? Boleh, Nadira? Bagus pertanyaannya, Nadira. Eksposisi yang baik itu adalah, siapa yang tahu? Eksposisi yang bagus itu yang bagaimana? Menggunakan bahasa baku, menggunakan apakah eksposisi menggunakan konjungsi tidak? Nah, konjungsinya apa? Tadi sebab akibat, ya. Nah, jadi eksposisi itu harus menggunakan bahasa yang lugas, menggunakan bahasa yang dipahami, dimengerti, ya, jelas dan padat. Tentu saja tidak bertele-tele ya, Bu ya. Bisa jelas dan padat, bisa, karena eksposisi itu harus jelas dan padat, ya. Tidak terlalu panjang misalnya, Ibu eksposisi kok teksnya juga panjang-panjang, ya itu namanya eksposisi itu kan harus berdasarkan fakta dan argumen-argumen para ahli. Paham ya? Nah, terus selanjutnya, kalian sekarang tugasnya adalah menganalisis
menuliskan kembali setelah kalian melihat tayangan ini, silakan kalian masukkan ke dalam struktur. Paham ya? Kalau kurang jelas, nanti Ibu bagikan di HP. Ya, ininya, videonya Ibu akan bagikan di HP. Terus kalian analisis mana bagian tesis, mana bagian argumen, dan mana bagian penegasan ulang. Silakan dibagi 4 kelompok ya. Silakan. Dikelompokkan. Ibu nanti akan kirimkan videonya lewat HP ya. Jadi kalian boleh lihat di HP. Ini. Ya, silakan. Ibu bagikan ya. Ya, nanti Ibu bagikan dulu ya ininya ya. Sudah? Ya, silakan. Bagian tesisnya belum bisa. Iya. Oh, iya. Silakan tesisnya. Oh, ini tesisnya juga keterangan kuliah. Maksudnya itu ya pas tanggal 7 Oktober Iya. 2023 kalau nggak salah. Oh, berarti itu maksudnya argumen. Iya, berdasarkan fakta. Sudah? Tadi Ibu udah kirimkan di grup. Nah, itu coba dibuka. Sudah dapat tesisnya? Dah. Mudah ya, mudah ya. Mudah ya. Karena sudah ada strukturnya. Mas Ed, gimana? Udah ketemu? Tesisnya apa? Tesisnya apa? Nah, ini. Nah, coba ditulis. Tulis. Ya. Videonya ada kan di HP. Coba dibuka HP-nya. So. Mulai menulis aja Nadira ya. Nanti kan presentasi. Ayo, siap. Ya. Nanti kalian presentasi setiap kelompok ya. Boleh. Boleh di tesisnya ditambahkan saran ya. Bukan di tesis ya, maksudnya di penegasan ulang di akan apa di tesis. Di penegasan ulangnya boleh dikasih saran ya. 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 Ditulis aja nih, Bagir Soleh. Ya langsung menulis ya, langsung menulis ya. Waktunya 10 menit lagi, ayo. Sudah dapat tesisnya? Ya, argumennya sudah, boleh silakan. Nanti kalian akan presentasi. Sudah ada yang selesai? Belum, silakan. Waktunya masih ada 5 menit lagi. Tesisnya apa? Konflik Israel dan Palestina. Boleh. Argumen? Nah, pintar. Sip. Sudah paham ya. Mana tesisnya? Ya, sip. Boleh. Silakan. Mana Repa? Tesisnya mana Repa?
Ya, argumen. Nah, penegasan ulangnya dikasih saran nggak? Kasih ya, boleh. Silakan kasih sarannya. Ini tulis. Ya. Ya, videonya dibuka lagi katanya, Adek. Ini mau Tadi itu tentang Tadi tentang apa? Kakinya. tentang perang Mana? ini. So, dibaca lagi, bukan dibaca, ditonton lagi tayangannya. Ada yang sudah? Tiga menit lagi ya. Boleh, silakan 3 menit lagi. Silakan kalian gunakan waktunya. Ya. Sudah ya? Sudah, silakan sekarang waktunya kalian presentasi dengan jawabannya masing-masing. Ibu ini aja ya, satu kelompok satu aja. Ya, boleh ya. Sekarang siapa yang mau memberikan jawabannya, tesisnya yang mana? Kelompok? Kelompok berapa? Neng Elwin kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan. Tesisnya apa? Boleh silakan berdiri, boleh silakan berdiri. Tesisnya adalah informasi tentang konflik Palestina dan Israel kembali meletus. Nah, boleh. Sekarang kelompok berapa yang akan memberikan jawabannya di bagian argumentasi? Boleh, silakan. Ya, Saya Winda dari kelompok 4 boleh. akan menyampaikan argumen dari video tersebut. Pada 7 Oktober 2023, bertepatan dengan Hari Suci Agama Yahudi, Hamas meluncurkan 5.000 roket ke wilayah Israel. Hamas juga berhasil memasuki wilayah Israel dan melakukan penyerangan dengan cara paragliding. Sejauh ini operasi Taufan Al-Aqsa telah menelan korban sebanyak 250 orang tewas dan 1.000 lainnya terluka. Penyerangan ini menjadi penyerangan terbesar yang diterima Israel sejak tahun 1973 oleh Mesir. Terima kasih. Alhamdulillah. Bagus ya Winda. Ya silakan di penegasan ulangnya boleh. Perkenalkan, nama saya Alifa Bilkis Atia. Di sini saya akan menjelaskan penegasan ulang. Ya. Penegasan ulang berdasarkan video tersebut adalah konflik
bahwa konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel masih belum selesai hingga sekarang. Konflik ini akan menjadi sejarah yang sangat penting di era modern. Juga menurut pendapat saya, berdasarkan video tersebut, saya ingin memberikan saran sebagai bahwa Israel harus melaksanakan dengan baik resolusi yang tegas kepada Palestina. Dewan Keamanan harus memberikan sanksi kepada Israel karena tidak melaksanakan resolusinya dengan baik. Juga negara-negara di seluruh dunia harus memberikan banyak dukungan kepada negara yang sedang mengalami krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina. Pinter. Terima kasih Alifa. Selanjutnya siapa yang akan memberikan simpulan? Boleh. Ini Neng Elwin, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neng Elwin. Nah, dalam teks eksposisi tersebut yang disajikan terdapat informasi yang aktual yang temanya yaitu peperangan atau konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Nah, kita tidak boleh memihak kepada siapapun karena dalam teks eksposisi itu hanya memberikan informasi saja. Nah, lebih baik kita ambil hikmah dari kejadian tersebut sehingga kita tidak melaksanakan konflik yang menyebabkan kubu yang akan nantinya tersakiti. Terima kasih. Pinter. Alhamdulillah ya. Nah, pembelajaran ini sudah dapat ya, kalian sudah bisa sudah bisa menjawab dari teks itu yang menjelaskan awal isi dari struktur itu dan sudah bisa bicara ya, sudah bisa bicara tanpa teksnya gitu yang Ibu harapkan seperti itu ya. Nah, untuk penyemangat lagi kita tepuk semangat, oke? Oke. Ayo siapa yang ini? Alifa. Ayo, siap. Tepuk semangat. Pelajaran hari ini ya. Nah, silakan setelah mempelajari ini siapa yang mau bertanya? Ayo, atau misalnya Ibu yang bertanya sekarang ya. Apa sih manfaat dari mempelajari teks eksposisi? Siapa yang mau menjawab? Boleh, silakan. Saya Dewi Rahmat akan menjawab manfaat dari mempelajari teks eksposisi. Informasi tertentu agar dapat menambah ilmu dan pengetahuan audiens, sehingga setelah membaca teks diharapkan membaca akan mendapatkan pengetahuan secara teliti mengenai satu hal atau kejadian. Sip, itu ya, itu adalah manfaat mempelajari teks eksposisi. Sekarang siapa yang mau menjawab tujuan dari teks eksposisi? Boleh. Tujuan teks eksposisi adalah menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan dan pandangan pembaca. Pinter gitu ya, manfaat mempelajari teks eksposisi. Nah, sekarang satu lagi, manfaat mempelajari eksposisi secara dalam kehidupan sehari-hari. Boleh? Oh, boleh Reva, silakan Pak. Secara fungsi, teks eksposisi digunakan khususnya dengan membaca tentang suatu permasalahan. Teks ini bersifat argumentatif, yaitu berupa pernyataan para ahli, fakta dan data yang akurat. Nah, itu ya, itu. Jadi semua teks itu kita pelajari itu pasti ada manfaatnya, ya. Manfaatnya buat kita ya. Kata Ibu juga dalam teks itu mempunyai pesan semuanya. Pesan baik, ada yang pesan, Bu ada pesan buruk, mungkin ada tapi dijauhkan ya. Kita ambil yang baik-baiknya saja. Nah, termasuk ke dalam teks posisi itu harus berdasarkan fakta, ya. Berdasarkan data gitu ya. Data yang akurat, gitu ya. Nah, karena sudah ya, waktunya mungkin sudah habis ya. Nah, kita akan bertemu lagi mungkin nanti ya sudah ya, waktunya mungkin sudah habis ya. Nah, kita akan bertemu lagi mungkin nanti ya di minggu depan ya, masih seputar teks eksposisi ya. Sekarang silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing untuk mengakhiri pembelajaran. Boleh, silakan. Mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati, persilakan.
Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.